Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas satu redaksi dari kitab yang kitab ini cenderung banyak mengkritik terkait klan Ba'alawi, baik dari sisi nasabnya maupun dari ajaran-ajaran Ba'alawi. Dan kitab ini adalah kitab Tambihus Sahih, kitab yang di situ menentang ajaran-ajaran Ba'alawi yang banyak ajaran khurafat dan bid'ahnya. Nah, fokus pada pembahasan ini adalah bahwa Ba'alawi yang populer sebagai keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, ternyata dalam kitab Tambihus Sahih ini tidak keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, tetapi justru keturunan dari Ubaidillah bin Maimun al-Qaddah. Ini sungguh menarik ketika kita bahas dan kita dalami sedalam-dalamnya siapa yang disebut Maimun al-Qaddah dan perannya seperti apa Maimun al-Qaddah. Nah, sebelum saya masuk pada pokok pembahasan yang panjang lebar, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung saya tampilkan redaksi dari kitab Tambihus Sahih. Saya tampilkan halamannya di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membaca. Fajadu sadati ali abi alawi imamiyun rafidiyun wa yarji'u ila usulin imamiyatin kama dzakara mufti Hadramautab nu Ubaidillah wa bimaji'ihi ila Hadramauta nasyara rafidhata wa inna ma'akhudha madhhabal imam Syafi'i taqiyatan wa hadha min usuli rafidhati wa dzalika min asli sahbizza'amati wal mas'iyahati min ali abi fadl ba fadl kama dzakara Sholahul Bakri fi tarihi Hadramaut. Artinya apa? Artinya maka kakek dari para saddah Ba'alawi atau keluarga Alawi adalah seorang imamiyah Rafidhah. Jadi terkenal dari ajaran Rafidhah ini Syiah yang cenderung sesat, Syiah Rafidhah. Dan ia merujuk pada pokok-pokok ajaran imamiyah sebagaimana disebutkan oleh Mufti Hadramaut, yaitu Ibnu Ubaidillah. Lantas dari mana klan Ba'alawi ini sebenarnya? Maka di sini dijelaskan kedatangan Ba'alawi ke Hadramaut adalah untuk menyebarkan paham Rafidhah. Adapun ia mengambil madhab Imam Syafi'i hanyalah sebagai bentuk taqiyah atau penyamaran. Jadi ketika kita merujuk pada kitab Tambihus Sahih bahwa klan Ba'alawi ini berpaham Rafidhah. Adapun ketika menampakkan sebagai orang yang bermadhab Syafi'i ini semata-mata untuk taqiyah atau penyamaran. Dan ini merupakan salah satu prinsip Rafidhah. Hal itu dilakukan demi merebut kepemimpinan dan kedudukan syekh dari keluarga Bafadhol, sebagaimana disebutkan oleh Sholeh Al-Bakri dalam Tarikh Hadramaut. Jadi kalau kita pengen lebih detail terkait siapa Ba'alawi sebenarnya ada salah satu kitab yang kitab ini tentu ditakuti oleh klan Ba'alawi. Kitab itu bernama kitab Tarikh Hadramaut, tetapi yang dikarang atau yang ditulis oleh Salah Al-Bakri.
Nah, tarikh Hadramaut ini kan ada banyak. Ada dari klan Ba'alawi juga membuat kitab tarikh Hadramaut. Tetapi kita jangan terjebak. Kalau pengen membaca dan pengen tahu detail klan Ba'alawi, maka bisa membaca kitab tarikh Hadramaut yang ditulis oleh Salah Al-Bakri. Tapi maaf, kitabnya sangat sulit untuk dicari. Nah, dari halaman 18 yang ditampilkan dalam kitab Tambihus Sahih, bahwa Ba'alawi ini berpaham Rafidah, Imamiyah. Mereka bermadhab Syafi'i semata-mata untuk taqiyah atau menyamar. Kenapa perlu menyamar? Ya karena di Hadramaut nanti dalam sejarahnya itu Ba'alawi kan merebut kekuasaan dari Bafadol, klan Bafadol. Jadi dulu itu di Hadramaut orang-orang alim yang menjadi rujukan fikih itu ya dari klan Bafadol. Di sana dari klan Bafadol itu rata-rata dipanggil Syekh karena alim dalam ilmu fikih sehingga biasa menjadi rujukan orang-orang dalam masalah fikih. Nah, maka Ba'alawi untuk merebut posisi di sana perlu menyamar sebagai orang yang berpaham Syafi'i, walaupun sebenarnya adalah paham Rafidah. Kemudian kita bahas jika memang Ba'alawi adalah orang yang berpaham Rafidah dan ketika yang tampak adalah orang yang bermadhab Syafi'i, ini sangat menarik untuk kita bahas. Karena semata-mata Ba'alawi menyamar seakan-akan orang yang berpaham Syafi'i ini untuk merebut kekuasaan di Hadramaut. Nah, topik mengenai transisi otoritas keagamaan dan sosial di Hadramaut dari keluarga Bafadol ke klan Ba'alawi. Ini merupakan salah satu titik krusial dalam historiografi Yaman. Berdasarkan redaksi dari kitab Tambihus Sahih dan rujukan sejarah yang umum digunakan, seperti kitab Tarikh Hadramaut karya Salah Al-Bakri, berikut adalah poin-poin penjelasannya. Yang pertama adalah garis waktu dan konteks sejarah. Secara historis, keluarga Bafadol atau Bani Fadol adalah pemegang otoritas intelektual, hukum, fikih, dan kepemimpinan agama atau al-masyayikh yang dominan di Hadramaut sebelum dominasi kaum Ba'alawi menguat. Jadi dulu, Hadramaut itu dikuasai dari Bani Bafadol. Secara otoritas keagamaannya itu dipegang oleh orang-orang dari Bafadol. Nah, awal kedatangan Ba'alawi abad keempat Hijriah atau 10 Masehi, ada tokoh yang bernama Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini disebutkan sebagai datuk klan Ba'alawi. Tiba di Hadramaut sekitar tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Atau dalam kitab-kitab Ba'alawi itu disebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir datang ke Hadramaut di tahun 317 Hijriah atau 929 Masehi. Nah, pada masa ini keluarga Bafadol dan kabilah-kabilah lokal lainnya sudah menetap dan memegang kendali atas institusi keagamaan. Jadi sebelum Ba'alawi masuk ke Hadramaut, sudah terlebih dulu klan Bafadol itu menetap di Hadramaut dan memegang otoritas keagamaan di sana. Nah, masa transisi, jadi abad ke-6 hingga ke-7 Hijriah atau 12 hingga 13 Masehi. Ini adalah masa transisi di mana keluarga Bafadol ini harus menyerah dan akhirnya otoritas keagamaan itu dipegang oleh klan Ba'alawi. Nah, proses pergeseran pengaruh ini tidak terjadi dalam 1 tahun secara instan, melainkan melalui proses sosial yang panjang. Namun, titik balik yang sering disoroti oleh para sejarawan, termasuk kritik yang muncul dalam kitab yang tadi saya bahas, ini terjadi pada abad 67 Hijriah atau abad 12, abad 13 Masehi. Kemudian puncak pergeseran.
Pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, Ba'alawi melakukan tindakan simbolis yang dikenal dengan mematahkan pedang atau kasrus saif. Ini menandakan peralihan klan Ba'alawi dari tradisi bersenjata atau politik ke jalur tasawuf dan spiritualitas. Jadi setelah Ba'alawi memegang kendali di Hadramaut yang dulunya menggunakan senjata, maka pada saat itulah Ba'alawi mengambil alih tradisi dari tradisi bersenjata kemudian menjadi bertradisi tasawuf dan spiritualitas. Nah, di saat yang sama, pengaruh intelektual klan Ba'alawi mulai melampaui keluarga Bafadhol yang sebelumnya menjadi rujukan utama dalam hukum Syafi'i di Tarim. Jadi, akhirnya di Hadramaut ini klan Bafadhol itu tergeser oleh Ba'alawi yaitu di abad 67 Hijriah atau abad 12, abad 13 Masehi. Kemudian faktor-faktor yang disebutkan dalam historiografi berdasarkan narasi dari kitab yang saya kutip, ada beberapa poin menarik terkait perebutan atau pergeseran ini. Persaingan otoritas. Salah Al-Bakri dalam bukunya mencatat bahwa sebelum klan Ba'alawi mendominasi, keluarga Bafadhol adalah masyayikh atau guru-guru besar. Pergeseran terjadi ketika klan Ba'alawi mulai mendapat pengakuan luas sebagai sadah atau keturunan Nabi yang memiliki keutamaan spiritualitas. Jadi klan Ba'alawi untuk meraih kekuasaan di Hadramaut itu dengan cara mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, itu yang menjadikan orang-orang itu mulai mendukung klan Ba'alawi. Jadi memang modelnya semacam itu. Baik di Indonesia maupun di Hadramaut itu sistemnya atau polanya sama. Cuma di Hadramaut ini berhasil 100% memegang kekuasaan di sana, tetapi di Indonesia ini alhamdulillah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin, Ba'alawi belum sampai menguasai Indonesia secara penuh. Sudah keburu kebongkar nasabnya nasab palsu. Kemudian perubahan madhab dari kitab Tambihus Shahi yang tadi saya baca ini menyebutkan klaim bahwa klan Ba'alawi awalnya berhaluan Syiah atau Imamiyah Rafidhah dan berpindah ke madhab Syafi'i hanya sebagai strategi atau taqiyah untuk mempermudah penerimaan masyarakat lokal dan menggeser dominasi Bafadhol yang sudah mapan dalam madhab Syafi'i. Jadi dulu Hadramaut itu ketika dipegang oleh keluarga Bafadhol itu madhab Syafi'i sudah tulen di sana. Kemudian muncullah orang-orang Ba'alawi yang dalam salah satu kitab itu Ba'alawi itu berasal dari Irak, kemudian datang ke Hadramaut. Sebenarnya itu orang Rafidhah tapi pura-pura bermadhab Syafi'iyah semata-mata untuk menarik simpati masyarakat setempat. Pada akhirnya ya menguasai kota Hadramaut. Nah, meskipun secara internal kaum Ba'alawi menyatakan bahwa mereka adalah Sunni Syafi'i sejak awal atau sejak masa Al-Muhajir, tetapi pada kenyataannya adalah bahwa Ba'alawi itu Rafidhah atau Syiah. Kemudian dominasi di Tarim pada abad ke-7 Hijriah. Posisi keluarga Bafadhol sebagai mufti dan pemimpin spiritual di kota Tarim ini mulai perlahan digantikan oleh tokoh-tokoh besar Ba'alawi yang menyatukan otoritas nasab atau garis keturunan dengan otoritas ilmu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, secara umum klan Ba'alawi mulai secara signifikan mengungguli pengaruh keluarga Bafadhol dalam hal kepemimpinan sosial dan keagamaan di Hadramaut pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, sekitar tahun 1200-an Masehi, yang dipelopori oleh gerakan perdamaian atau istilahnya gencatan senjata. Kemudian saya lanjut membaca kitab Tambihus Shahi. Wa wujida minhum man yal'anu sahabiyya al-jalila Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma kama ana katsiran minal bid'il muntasyirati fi Hadramauta yarji'u asluha ila usulin siyatin.
Artinya apa? Artinya di antara mereka ditemukan orang-orang yang melaknat sahabat yang mulia, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Begitu pula banyak bid'ah yang tersebar di Hadramaut, akarnya merujuk pada asal-usul Syiah. Jadi orang Balawi ini banyak yang memusuhi Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian setelah Balawi menguasai otoritas di Hadramaut, baik dalam politik sosial ataupun keagamaan, maka pada saat itulah muncul banyak bid'ah. Karena apa ya? Karena memang asal usulnya Syiah, dan mula-mula Balawi itu Syiah Rafidhah Imamiyah. Nah, contoh dari klan Balawi yang melaknat Muawiyah. Jadi memang ada tokoh dari Balawi yang melaknat Muawiyah. Muawiyah padahal sahabat Nabi ini. Itu salah satunya adalah Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad, menggambarkan transisi kepemimpinan dari khilafah ke sistem kerajaan yang dimulai oleh Muawiyah dengan nada yang sangat negatif. Bahkan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad ini mengatakan dalam salah satu kitabnya, Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad menggambarkan transisi kepemimpinan dari khilafah ke sistem kerajaan yang dimulai oleh Muawiyah dengan nada yang sangat negatif. Bahkan Sayyid Alwi menulis sebagai berikut, fa inna Muawiyah tabna Abi Sufyana wa awalu man hawala khilafatal islamiyata ila mulkin hududin wa annahu istamala fi sabili dzalik kulla wasilatin mimakrin wa khotiatin. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang pertama yang mengubah khilafah Islamiyah menjadi kerajaan yang menggigit atau yang dolim. Dan sesungguhnya ia menggunakan segala cara demi mencapai hal tersebut, mulai dari tipu daya hingga kelicikan. Nah, ini Habib Alwi bin Thohir ini memfitnah Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa yang pertama kali merubah sistem kenegaraan dari khilafah menjadi kerajaan ya Muawiyah bin Abu Sufyan. Bahkan disebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebagai orang yang menjadi pemimpin yang zalim, bahkan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, mulai dari tipu daya hingga kelicikan. Nah, ini kan bukti bahwa Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad adalah orang yang melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dilanjutkan, walaisa liman yaqulu inna dzalika kana an ijtihadin wajkun fa inal ijtihada la yakunu fi muqabalatin nas wala fi muharabatil imamil haq. Artinya apa? Tidak ada jalan bagi orang yang mengatakan bahwa hal itu atau tindakan Muawiyah adalah hasil ijtihad. Karena sesungguhnya ijtihad tidak berlaku jika berhadapan dengan nas atau dalil yang jelas. Dan tidak pula boleh dilakukan untuk memerangi imam yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi apa? Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini umumnya mengatakan terjadi perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib ini sebagai bentuk perbedaan dalam ijtihad. Sehingga dalam urusan fikih ini sangat dimaklumi. Tetapi apa? Tetapi Habib Alwi bin Thohir ini menganggap bahwa tindakan dari Muawiyah itu bukan tindakan ijtihad, tetapi tindakan memusuhi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan berarti Balawi membenci Muawiyah bin Abi Thalib yang merupakan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan sahabat Nabi. Kemudian saya lanjut, masih di kitab Tanbihus Shahi. Ini pembahasannya sangat luas dan penonton saya harap menyimak hingga selesai sehingga tahu siapa Balawi sebenarnya. Orang yang gembar-gembor di Indonesia ngaku sebagai keturunan Nabi. Ternyata dalam kitab Tanbihus Shahi ini dibongkar. Innaha mangsubatun ila Ubaidillah ibni Maimun al-Qaddah. Qala Ibnu Katsir wa kana Yahudiyan fatahulal maghriba wa tusamma bi Ubaidillah wadda'a annahu syarifun alawiyun fatimiyun ila anqala yudhiru rafdho wa yantawi alal kufri
qala an daulatihi wa ahfadihi wa kanu min akhnal khulafai wa asbarihim wa adlamihim wa anjasil muluki siratan wa ajbanihim sariratan dhaharat fi daulatihimul bid'ah wal munkaratu wa kathura ahlul fasadi wa qala indahum as-solihuna minal ulama'i wal ibad. Artinya apa? Sesungguhnya ia dinasti tersebut atau dinasti Ba'alawi dinisbatkan kepada Ubaidillah bin Maimun al-Qaddah. Ini ingat, dalam kitab Tambihus Sahih bahwa Ba'alawi yang kembar-kembar sebagai ngaku keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, ternyata menurut pengarang kitab Tambihus Sahih itu Ba'alawi keturunan dari Ubaidillah bin Maimun al-Qaddah. Ini berarti bukan dzurriyyah Rasulullah. Bahkan Ibnu Katsir berkata, dia dahulu adalah seorang Yahudi. Jadi Maimun al-Qaddah itu seorang Yahudi, lalu masuk ke wilayah Maroko atau Maghrib dan menamai dirinya dengan Ubaidillah serta mengklaim bahwa dirinya adalah seorang syarif atau keturunan mulia, keturunan dari Alawi Fatimi, sampai beliau Ibnu Katsir berkata, ia menampakkan ajaran Rafidhah namun menyembunyikan kekafiran. Jadi sudah sangat jelas bahwa apa yang disampaikan Ibnu Katsir bahwa Ba'alawi adalah keturunan dari Maimun al-Qaddah yang merupakan orang Yahudi lalu pindah ke wilayah Maroko. Kemudian mengklaim dirinya bernama Ubaidillah serta mengklaim bahwa dirinya adalah seorang keturunan Nabi jalur Fatimi atau Alawi Fatimi. Ia sengaja menyembunyikan kekafirannya namun menampakkan ajaran Rafidhah. Jadi kalau memang disebutkan bahwa Ba'alawi itu keturunan Maimun al-Qaddah, sementara Maimun al-Qaddah adalah Yahudi yang non-Muslim, berarti ini orang non-Muslim kalau menurut versi ini. Maka ketika Ba'alawi itu kemudian masuk Islam, itu hanya sebuah kepura-puraan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kemudian Ibnu Katsir juga berkata tentang negara dan anak keturunannya. Mereka termasuk khalifah yang paling kaya, paling tangguh dalam memegang kekuasaan, sekaligus paling zalim. Nah ini, jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa klan Ba'alawi ini adalah pemimpin yang kaya, tangguh dalam memegang kekuasaan, sekaligus paling zalim. Ya wajar, ketika seorang pemimpin itu zalim, ia mencengkeram dengan kekuasaannya. Ya, kita bisa lihat Ba'alawi-Ba'alawi yang ada di Indonesia itu seperti apa. Apakah santun dan seperti akhlak Rasulullah atau justru tindakannya radikal, cenderung gila kehormatan, dan suka menipu. Penonton bisa simpulkan sendiri-sendiri. Mereka adalah raja-raja yang paling keji, rekam jejak hidupnya, dan paling pengecut hatinya. Ini menurut Ibnu Katsir loh, bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini adalah raja-raja yang paling keji rekam jejak hidupnya dan paling pengecut hatinya. Kalau melihat bahwa Ba'alawi keturunan Maimun al-Qaddah, karena itu jalurnya jalur Yahudi, tentu asal-usulnya dari orang-orang yang berjiwa kejam dan pengecut hatinya, licik, banyak cara. Nah, di masa kekuasaan mereka muncul berbagai bid'ah dan kemungkaran. Banyak orang-orang yang berbuat kerusakan serta sedikit sekali jumlah ulama dan ahli ibadah yang saleh di kalangan mereka. Jadi sekali lagi menurut versi Ibnu Katsir, sebenarnya orang-orang Ba'alawi itu banyak yang berbuat kerusakan serta sedikit jumlah ulama dan ahli ibadah yang saleh di kalangan mereka. Jadi mereka berdasar berjubah ini ya pada kenyataannya ya tidak alim dan sedikit sekali ilmunya. Lah kita bisa lihat fakta yang ada di Indonesia. Nyatanya ilmunya pada dangkal kan. Ketika ceramah juga isinya omong kosong, tungeng-tungeng hurufat saja. Kemudian ketika Ba'alawi keturunan dari Maimun al-Qaddah, maka kita harus tahu siapa sosok tersebut. Sosok intelektual atau justru disebut sosok jahat.
Nah, ini kita akan membahas siapa Maimun Al-Qaddah sebenarnya, yang dalam kitab Tambihus Shahi disebut sebagai moyang dari klan Ba'alawi. Ada dua versi penjelasannya. Tentu ini ada pendapat yang pro dan kontra. Kita bahas dari pendapat penentang dulu. Ketika kita melihat dari sudut pandang penentang atau narasi Abbasiyah dan Sunni klasik, jadi madhab Sunni Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk madhab yang menentang klan Ba'alawi. Ya, ketika kita melihat sumber-sumber kitab sejarah seperti Al-Fihris, karya Ibnu An-Nadim, atau tulisan-tulisan sejarawan pro-Abbasiyah, Maimun Al-Qaddah sering digambarkan secara negatif. Jadi ada beberapa tuduhan terkait Maimun Al-Qaddah. Yang pertama, tuduhan dualisme. Maimun Al-Qaddah dituduh sebagai seorang penganut Barbaisan atau Manikisme atau Zindik, kafir ini, yang menyamar menjadi Muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian yang kedua, manipulasi silsilah. Narasi ini menyebutkan bahwa ia dan anaknya Ubaidillah merekayasa silsilah agar terlihat sebagai keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Demi apa? Demi mendapatkan kekuasaan politik. Ya ini, jadi menurut kitab-kitab sejarah yang pro-Abbasiyah dan kitab-kitab sejarah dari Sunni klasik mengatakan bahwa Ba'alawi sengaja memalsukan nasabnya demi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Bukan keturunan Nabi, tapi ngaku sebagai keturunan Nabi. Lah motifnya apa? Motifnya dalam konteks ini ia dianggap jahat karena dipandang sebagai penipu ulung yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kita bisa lihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Mereka membuat organisasi semata-mata untuk menghimpun massa sebanyak-banyaknya. Tapi pada kenyataannya, radikal kan? Radikal. Mereka seringkali menghina pemerintahan kita. Mereka seringkali menghina ulama kita. Sebenarnya sudah cukup bukti bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah kalau kita melihat dari sisi akhlaknya saja, serta dari sisi keilmuannya saja. Ini sudah tidak perlu diragukan. Mengingat keturunan Rasulullah yang asli ini, ya orangnya santun, orangnya ramah, dan ilmunya luas. Berbeda dengan klan Ba'alawi yang ngaku keturunan Rasulullah yang paling soheh di dunia, tetapi nasabnya tidak terverifikasi. Bahkan dari dulu sering mendapat penolakan sebagai keturunan Rasulullah. Akhlaknya juga jauh dari akhlak Rasulullah. Sehingga untuk muhibbin, mohon berpikir secara jernih agar tidak mudah tertipu oleh pendatang yang justru pengen menguasai NKRI. Itu yang pertama ya. Dari sudut pandang Abbasiyah dan Sunni klasik, Maimun Al-Qaddah digambarkan sebagai sosok yang jahat. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari sudut pandang pendukungnya, yaitu Syiah ini, kalau kita melihat dari kitab-kitab sejarah dari kalangan Syiah, baik dari tradisi Ismailiyah maupun Syiah, maka Maimun Al-Qaddah ini disebut sebagai sosok intelektual. Dalam literatur internal Ismailiyah, Maimun Al-Qaddah adalah sosok yang sangat dihormati. Disebutkan bahwa ia adalah pelayan imam. Ia dikenal sebagai hujah atau pengikut setia Imam Ja'far As-Shadiq dan putranya Muhammad bin Ismail. Kemudian yang kedua, ia disebut sebagai pelindung rahasia. Nama Al-Qaddah atau pemantik api atau pembuat panah terkadang diinterpretasikan sebagai kode bagi mereka yang menjaga api, ajaran imamah di masa pengejaran masa As-Sadr. Kemudian, karakternya, ia dipandang sebagai intelektual dan pengorganisir yang saleh, yang bertugas menjaga keselamatan keturunan imam dari persekusi penguasa saat itu. Jadi ada dua versi terkait Maimun Al-Qaddah. Kalau versi Ismailiyah dan Syiah, Maimun Al-Qaddah itu disebut sebagai sosok intelektual.
Tetapi ketika kita merujuk pada buku-buku sejarah dari Abbasiyah dan juga Sunni klasik, maka Maimun Al-Qaddah disebut sebagai sosok jahat karena memalsukan nasab, bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku keturunan Rasulullah semata-mata untuk menguasai Hadramaut pada saat itu. Kemudian sebenarnya orang Yahudi, Zindik, dia itu kafir tapi menyamar sebagai muslim. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar hajat nafsunya itu terpenuhi. Jadi rela menipu dirinya sendiri dan menipu banyak orang. Untuk apa? Ya untuk menguasai Hadramaut saat itu. Tapi nyatanya di Hadramaut berhasil. Dan untuk di Indonesia, maka saya harap baik generasi muda maupun kiai-kiai sepuh kita pertahankan bersama. Jangan sampai negara kita diacak-acak oleh orang-orang yang memang suka membuat kerusakan. Karena sejarahnya saja Ba'alawi ini orang yang suka membuat kerusakan. Nasabnya saja nasab amburadul, nasab palsu. Maka sangat miris ketika sampai saat ini banyak kiai-kiai sepuh yang justru masih sam'an wa ta'atan kepada Ba'alawi. Akibatnya apa? Akibatnya tidak bisa berpikir jernih. Bahkan ketika mau mengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi, wah di situ isinya dongeng-dongeng khurafat yang keluar dari sebutan keramat. Walaupun menurut klan mereka hal itu disebut sebagai keramat, tetapi menurut pandangan kita atau orang-orang yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, kitab-kitab Ba'alawi seringkali menampilkan dongeng-dongeng khurafat, tapi disebut sebagai keramat. Dan kajian ini semoga menjadi pemahaman tambahan untuk seluruh penonton video saya, bahwa disebutkan dalam kitab Tambihus Sahih, itu Ba'alawi keturunan dari Ubaidillah Maimun Al-Qaddah. Jelas bukan keturunan Rasulullah. Karena Maimun Al-Qaddah itu orang Yahudi, orang yang kafir, kemudian pura-pura menjadi muslim dengan tujuan agar bisa menguasai Hadramaut saat itu. Dan kalau kita melihat kelakuan-kelakuan yang ditampilkan mereka di negara Indonesia khususnya, ini ya memang kelakuannya itu jauh dari sosok muslim yang alim. Kenapa? Mereka cenderung gila kekuasaan, cenderung gila kehormatan. Bahkan Rasulullah dilecehkan, dijual belikan. Kemana-mana ceramah itu ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini tidak mencerminkan bahwa mereka-mereka itu keturunan Rasulullah. Kita bisa lihat keturunan Rasulullah yang asli. Mereka tenang, anteng, tidak gembar-gembor, ngaku bahwa dirinya keturunan Rasulullah. Itu yang asli. Yang asli itu diam. Tapi yang palsu selalu teriak-teriak, ngaku paling soheh di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.